Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Helinawati dengan NPM 1913024004 dan dua rekan saya yaitu Erika Suci Amalia dan Fevi Anggreni akan menjelaskan model pembelajaran terpadu tipe Emers. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teman-teman sudah memahami apa yang dimaksud dengan model pembelajaran terpadu tipe Emers? Nah, baiklah, saya akan jelaskan. Jadi, menurut Fogarty pada tahun 1991 halaman 76 dikatakan bahwa pembelajaran terpadu model Emers merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Fogarty juga mengemukakan bahwasannya model ini siswa itu harus dituntut untuk aktif dan berpikir kritis, sedangkan guru hanya memfasilitasinya. Teman-teman sudah paham kan ya apa yang dimaksud dengan model pembelajaran terpadu tipe Emers? Kemudian saya akan jelaskan karakteristik pembelajaran terpadu tipe Emers. Menurut Fogarty pada tahun 1991 halaman 86, tipe ini dapat berlangsung secara otomatis karena proses perpaduan terjadi secara internal dalam diri pelajar. Akan tetapi, sekali tipe ini dipakai, maka tim pengajar atau guru harus dapat memfasilitasinya. Proses perpaduan dengan memperhitungkan materi pembelajaran yang luas, variasi materi pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai keterampilan, konsep, dan sikap kerja yang baik dari pembelajaran Emers maksud saya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini adalah model pembelajaran Emers. Nah, jadi karakteristik model pembelajaran Emers ini melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Jadi beberapa mata pelajaran itu dipadukan dalam satu proyek. Nah, tipe pembelajaran ini mengharuskan sebuah perancangan yang rumit. Bagaimana cara membaca bagan ini? Nah, jika siswa itu mempelajari tentang geologi, nah, jadi tidak hanya materi geologi saja yang dia pelajari, tetapi ada materi matematika, ada pelajaran matematika yang meliputi teknologi komputer, karta atau grafik, aliran data, dan interpretasi. Kemudian tidak hanya itu, siswa juga harus mempelajari ilmu pengetahuan yang meliputi mineral, gunung berapi, isu lingkungan, dan gempa bumi. Bukan hanya matematika dan ilmu pengetahuan alam, tetapi siswa yang mempelajari geologi juga harus pintar dalam berbahasa, yaitu berbicara, membaca, menulis, membaca jurnal, menulis artikel. Kemudian juga harus menguasai materi IPS yang meliputi jalur pipa, hak asasi manusia, saluran air, dan implikasi hukum. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk Fevi Anggreni. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Fevi Anggreni dengan NPM 1913024002 akan melanjutkan presentasi tentang prinsip pembelajaran terpadu tipe Emers. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema. Yaitu tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan beberapa mata pelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Maksudnya, ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak, harus mewadahi sebagian besar minat anak, hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar dan mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atau asas relevansi. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan KBM. Yang pertama,
prinsip evaluasi, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi sendiri di samping bentuk evaluasi lainnya. Guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi pencapaian belajar berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu prinsip reaksi, yakni dampak pengarang yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan ke aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Yang selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran terpadu tipe IMERS. Model IMERS adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Model ini melatih kreativitas berpikir siswa secara bertahap dari jenjang SD hingga SMA. Selanjutnya, yaitu kegunaan pembelajaran IPA terpadu tipe IMERS. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran IPA terpadu tipe IMERS. Yang pertama, tahap perencanaan, yang terdiri dari menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan, memilih kajian materi, menentukan sub keterampilan yang dipadukan, merumuskan indikator hasil belajar, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi skenario langkah-langkah pembelajaran. Menurut Samani dalam Lutfian 2006 halaman 32, tidak ada model pembelajaran yang tunggal yang cocok untuk suatu topik dalam pembelajaran terpadu. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi sebagaimana termuat pada Depdiknas dalam Lutfiana 2006-32 hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaian selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Erika Suci Amalia. Terima kasih. Baik, di sini saya Erika Suci Amalia dengan NPM 1913024010 akan melanjutkan pemaparan materi tentang pembelajaran tipe IMERS. Kita mengetahui bahwa pembelajaran tipe IMERS merupakan suatu pembelajaran yang berusaha untuk membantu siswa dalam mengkaji dan juga menghubungkan pengetahuan serta pengalamannya yang dihubungkan dengan medan pembelajarannya. Tentunya dalam penerapan pembelajaran tipe IMERS ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut. Kelebihan pembelajaran terpadu tipe IMERS. Yang pertama, dampak positif dari membendamkan ide-ide dari beberapa bidang studi, bahwa siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan minatnya. Contohnya seperti dalam menggabungkan bidang IPA, PPKN, dan Bahasa Indonesia dalam pembelajaran pencemaran lingkungan. Keterkaitan dengan bidang IPA-nya, kita mengetahui bahwa pencemaran lingkungan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita, seperti meningkatnya polusi yang dapat mengganggu sistem pernafasan manusia. Kemudian keterkaitan dengan bidang PPKN-nya, di mana pada bidang PPKN ini membahas tentang aturan pemerintah untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Dan juga di sini juga dipelajari tentang peraturan bagi sanksi-sanksi bagi orang yang melanggar, orang yang melakukan pencemaran lingkungan seperti itu. Seperti dengan sengaja melakukan pembakaran hutan, kemudian melakukan penebangan secara massal, yang tentunya akan mendapatkan hukuman.
Kemudian keterkaitan dengan bidang bahasa Indonesianya bagi peserta didik atau siswa yang sudah menganalisis, kemudian sudah mengamati lingkungannya, kemudian bisa menuliskan sebuah laporan. Keterkaitan dengan bahasa Indonesianya yaitu menuliskan laporan tentang pencemaran lingkungan. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan yang ketiga, kelebihannya yaitu membendamkan ide-ide beberapa bidang studi, memungkinkan siswa dapat mengkaji, kemudian mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasikan ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Jadi, pembelajaran tipe IMERS ini mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan juga dapat mengaitkan pengalaman-pengalaman yang telah ia dapatkan. Kemudian, di samping kelebihan-kelebihan yang telah dijelaskan tadi, bahwa pembelajaran ini memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Sehingga di sini pengetahuan dan pengalaman yang luas itu menjadi sebuah keharusan. Dan yang ketiga, model pembelajaran terpadu tipe IMERS ini menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi yang berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu pada jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal yang semestinya ditekankan. Tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Jadi, di bidang SD ini sebaiknya keluasan materi itu lebih diutamakan. Jadi tidak perlu untuk diburu-buru untuk mengkhususkannya gitu, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.